Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 195 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang menjabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. Yang kedua ada Menteri-Menteri ex officio, yaitu penjabat-penjabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Penjabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga ada menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataan banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan pembentuk DPR gotong royong atau DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, menetapkan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari sebagai anggota organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut dengan Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Kesimpulan, gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dan penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di satu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat.